wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jamaah subuh rahimahullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-23 dan 24 mungkin kita banyak dari kita yang sudah hafal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Dua ayat ini menegaskan bahwa jika kalian masih ragu terhadap Al-Quran yang Allah turunkan, satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Sebetulnya tantangan kepada orang-orang kafir saat itu ketika turun. Kalau ayat ini dilihat, dia periode Madinah, jadi turunnya di Madinah. Jadi ayat-ayat sebelumnya sudah ada yang turun. Kalau kalian masih ragu, silahkan buat 10 surat atau semisal. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran, maka datangkanlah Al-Quran pembanding. Salah satu ciri Al-Quran itu adalah dia kemujiatan Al-Quran itu, dia ketika menyampaikan sesuatu itu kebenarannya mutlak dan memberikan ruang di situ bagi orang-orang kafir untuk banding. Misalnya kalau ini kalian membuatlah semisal Al-Quran itu, terus kemudian selanjutnya dipersempit lagi 10 surat saja. Silahkan kalau kalian masih tetap ragu, bikinlah 10 surat yang semisalnya. Terus kemudian sampai dan pada periode Madinah ini itu cukup 1 surat saja. Dan dari tahun 600-an dahulu diturunkan Al-Quran ini, kemukjizatan Al-Quran itu sampai kepada hari ini itu berlangsung. Maksudnya sampai ila yaumil qiyamah itu akan tetap berlangsung. Masih ditantang siapapun yang punya kemampuan, silahkan kalau tidak percaya dengan Al-Quran ini. Apakah usaha-usaha untuk menandingi Al-Quran itu ada? Dari dulu ketika diturunkan di periode Makkah, itu saat itu sahabat Amr bin As dan juga Khalid bin Walid sebagai tokoh di Makkah, kemudian ada anak dari tokoh-tokoh Quraisy saat itu, mereka mengumpulkan para penyair. Salah satu di antaranya itu adalah yang dikisahkan, beliau sebelum masuk Islam itu mengutus orang kepada Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab ini diamnya di mana? Dia di Madinah. Dari Madinah datang ke Mekah, diundang ke Mekah. Kemudian ditanyakanlah tentang ini, karena Musailamah ini seorang penyair. Maka disampaikanlah, sahabat kami itu membawa sesuatu yang agung, pendek tapi dia syarat dengan makna. Apa itu, kata Musailamah? Kemudian Amr bin As mengatakan, membacakan surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yang dia bawa, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang-orang Quraisy saat itu sudah kebingungan untuk mencari tandingannya, dan akhirnya ketika Musailamah datang, kemudian dia diam sejenak dan mengatakan, oh saya dapat. Kemudian apa yang dia sampaikan di dalam beberapa kitab disampaikan, yang dia buat adalah untuk sebagai pembanding dari Al-Asr. Saya dapat. Kemudian dia mengatakan, ya wabar, kata Musailamah, innama anta iratun wassadar wasairuka nafrun naqar. Kalau dari sisi runtutan puisi syair bagus, dilihat dari awal sampai akhir bagus. Akan tapi tidak ada hikmah dan tidak ada makna sama sekali. Karena makna ketika diterjemahkan, mohon maaf ini terjemahan saya, ya wabar, wahai bulu. Kemudian innama anta iratu wasodar,
kamu ini sesungguhnya kamu ini hanyalah sebutan saja, sebutan dan muncul. Wasairuka nafrun naqar, sedangkan keseluruhanmu itu adalah lubang. Tidak ada hikmah sama sekali di situ. Ketika Allah menurunkan surat Al-Kautsar, ini masih periode Makkah, jadi masih periode Makkah, kemudian menurunkan surat Al-Kautsar, Musailamah Al-Kadzdzab pun membuat yang semisal itu mirip sekali. Kalau ini saya bacakan di sini, namanya Suratul Jamahir. Jadi yang dia buat Suratul Jamahir. Inna a'tayna kal jamahir, fasolli li rabbika wajahir, inna syani'aka huwal kafir. Kembali lagi, kalau dari sisi runtutan puisi, syair saat itu tidak ada yang menolak. Akan tapi mereka mengatakan ketika disampaikan inna a'tayna kal jamahir, sesungguhnya kami telah telah memberikan kepadamu jamahir, gundukan tanah. Fasholli li rabbika wajahir, maka dirikanlah sholat dengan suara yang lantang, suara yang jahar, suara yang keras. Inna syani'aka huwal kafir, sesungguhnya orang yang membencimu itu adalah kafir. Ini yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Lantas Musailamah kemudian menanyakan kepada Amr bin As, bagaimana sahabatku tentang apa yang aku buat? Apa yang dikatakan oleh Amr bin As saat itu belum masuk Islam? Dia mengatakan, wallahi innaka ta'lam, demi Allah sesungguhnya engkau tahu wahai Musailamah, anni a'lamu annakal kadzdzab, sesungguhnya demi Allah sesungguhnya engkau tahu wahai Musailamah bahwasanya aku mengetahui bahwa engkau itu berbohong. Ini sangat keras sekali yang dibicarakan sama itu. Dan kebanyakan orang ketika melihat Al-Quran diturunkan, mendengar Al-Quran diturunkan saat itu, walaupun mereka masih kafir, mereka mengatakan wa ma huwa biqauli bashar, bahwa yang dibawa Muhammad itu bukanlah sekali-kali ucapan manusia. Akan tapi kebanyakan mereka belum beriman. Dan kita tahu bahwa Amr bin As, kemudian Khalid bin Walid, beliau masuk Islam di sekitar Fathul Makkah, yakni di tahun ke-8 Hijriah, dan menjadi pejuang-pejuang Islam luar biasa kualitas. Dua sahabat ini, yang satu adalah panglima perang yang tak pernah terkalahkan, baik sebelum masuk Islam maupun sudah masuk Islam. Dan yang satu lagi, kita tahu Amr bin As adalah negosiator ulung, politikus. Beliau itu dengan pasukan seadanya saat Khalifah Umar Amirul Mukminin Umar ibn Khattab itu menaklukkan Mesir hanya dengan pasukan sedikit, karena mengetahui pasukan Romawi yang menguasai Mesir saat itu sedang dalam kondisi lemah. Dan diceritakan dalam beberapa riwayat itu Amr bin As mengirimkan surat kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, mohon izin untuk setelah menaklukkan Syam, Palestina, maka kami langsung berlanjut untuk menaklukkan Mesir. Tapi ketika surat itu datang, pasukan sudah mulai bergerak. Apa yang dilakukan Amr bin As? Amr bin As tidak membuka surat tersebut, seolah sudah tahu isi di dalam surat tersebut. Kemudian setelah sampai perbatasan Mesir, maka beliau baru membuka. Apa isi surat dari Amirul Mukminin? Wahai Amr bin As, kalau engkau masih di sana, tunggulah dulu. Jadi akan dikirimkan pasukan bantuan. Akan tapi kalau engkau sudah mulai bergerak dan melewati perbatasan masuk ke Mesir, maka lanjutkanlah. Maka saat itu Amr bin As kemudian melanjutkan, dan Allah memberikan kemudahan dalam penaklukan Mesir. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.